Segala cara dipakai oleh kelompok Anies Baswedan untuk melakukan pencitraan, meskipun mencatut dan memalsukan tanda tangan orang, termasuk pemberian gelar Bapak Toleransi Beragama untuk Anies yang ternyata memakai tanda tangan palsu. Inilah gelar palsu, tanda tangan palsu buat orang yang penuh dengan kepalsuan. Anies Baswedan katanya menerima penghargaan sebagai Bapak Toleransi. Satu komplotan, satu geng, bareng-bareng dengan Bahtiar Nasir, berbicara khilafah, kok mau dikatakan Bapak Toleransi? Khilafah itu sangat bertentangan dengan toleransi di tanah air ini. Ya bagaimana nggak bertentangan? Orang yang ingin mendirikan sistem pemerintahan Islam, itu bukan lagi toleransi. Itu bukan lagi intoleran, radikal, ingin buat pengkhianat. Mengkhianati para pendiri bangsa ini yang sudah sepakat membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ternyata jika ditelusuri lebih lanjut, penyebutan identitas agama dalam KTP dirujukkan pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Undang-Undang Nomor 1 PNPS ini dimaksudkan untuk melindungi 6 agama dari penodaan dan penyalahgunaan. Kita tahu bahwa di Indonesia jumlah agama dan keyakinan tidak hanya 6, namun banyak sekali. Bahkan agama-agama dan keyakinan-keyakinan lokal sudah ada jauh sebelum 6 agama itu ada di Indonesia. Tersandung tanda tangan palsu, Romli bongkar tokoh yang beri penghargaan kepada Anies Baswedan. Penganugerahan gelar Bapak Toleransi Beragama untuk Anies Baswedan kini menuai polemik usai munculnya dugaan pemalsuan tanda tangan tokoh Katolik Christophorus Rea. Nama Christophorus Rea memang tercantum dalam piagam yang diberikan oleh Forum Persaudaraan Antar Iman atau Forsai tersebut. Nama Christophorus Rea tercantum dalam piagam yang menandatangani dan membubuhkan namanya di piagam tersebut. Kendati demikian, Christophorus Rea melemparkan surat keberatan karena dia tak pernah menandatangani piagam Bapak Toleransi Beragama pada Anies Baswedan. Saya menyatakan keberatan dalam tulisan dan tanda tangan sebagai tokoh umat Katolik pada piagam penganugerahan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Bapak Toleransi Beragama. Tulisan dalam surat keberatan Christophorus Rea. Saya tidak hadir dalam acara penganugerahan tersebut dan saya juga tidak menandatangani piagam tersebut, tulisnya. Terkait hal ini, politikus Partai Solidaritas Indonesia, Guntur Romli, menyebutkan bahwa tokoh lain yang tanda tangannya berada di piagam tersebut merupakan orang-orang terdekat FPI. Dia membeberkan bahwa pendeta Shepard Supit yang ikut tanda tangan di pemberian gelar pada Anies memang dari dulu dekat dengan FPI. Bahkan di miliat FPI yang bertajuk NKRI Bersyariah, dia juga hadir, kata Guntur Romli dalam akun Twitternya. Selain itu, Guntur Romli menyoroti nama Habib Muhsin Alatas yang juga bertanda tangan di piagam yang sama. Itu Habib Muhsin Alatas yang ikut tanda tangan dan disebut tokoh umat Islam dia ketua FPI Jakarta. Gelar toleransi buat Anies dari tokoh kelompok radikal yang dibubarkan negara, tambah Guntur Romli. Penganugerahan untuk Anies tersebut sebelumnya diberikan di DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Anies buka suara soal tanda tangan di sertifikat Koloseum. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui tanda tangan cetak yang dibubuhkan di sertifikat Adikarya Wisata bagi diskotek Koloseum tidak palsu. Namun ia menyalahkan anak buahnya terkait kelalaian dalam penghargaan itu. Menurut Anies, tanda tangannya yang dicetak di sertifikat itu sama dengan tanda tangan cetak yang banyak dipergunakan rektor bagi wisudawan. Hal ini diungkapkan Anies di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Karena penjelasan itu, Anies membantah bahwa tanda tangan itu disebut tanda tangan palsu. Menurutnya itu adalah tanda tangan tipe itu banyak dilakukan untuk penghargaan.
Untuk lebih lanjut, Anies menuturkan pihaknya sedang meneliti kelalaian kasus tersebut. Pasalnya ada kelalaian fatal yang dilakukan oleh anak buahnya. Ia menyebut surat rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI soal kaitan Koloseum dengan kasus narkoba sudah diterima sejak Oktober. Kelakuan mereka sudah jelas, ada surat bulan Oktober. Kok masih diproses jadi kandidat dapat penghargaan? Harusnya diproses laporan. Ini malah dikasih penghargaan, ungkap dia. Itu fatal. Bagaimana sebuah tempat ada laporan bulan Oktober, bulan Desember dikasih penghargaan, itu fatal, maka diperiksa semuanya, tutup dia. Sebelumnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut penghargaan Adikarya Wisata bagi diskotek Koloseum. Alasannya ada laporan BNNP DKI Jakarta pada 7 September soal Koloseum yang menjadi salah satu diskotek yang mendapat perhatian khusus karena kasus narkotika. Berdasarkan foto yang beredar di media sosial, diketahui bahwa dalam sertifikat itu terdapat tanda tangan Anies Baswedan.